Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Mayoritas penduduk Baghdad sudah tidak heran dengan tingkah Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah. Meskipun terkadang aneh dan seperti orang gila, tapi mereka justru memuji kecerdikannya. Akan tetapi beda dengan Abu Jahil. Ia justru mengkritik dan mencemooh sikap Abu Nawas tersebut. Menurutnya perilaku Abu Nawas yang seperti orang gila hanya akan menghilangkan wibawanya sebagai seorang lelaki. Kemudian salah seorang warga berceletuk kepadanya, "Alah kamu Abu Jahil, sebenarnya kamu itu iri sama Abu Nawas sebab dia itu cerdik dan pintar." Abu Jahil membalas, "Aku sama sekali tidak iri, lebih baik aku bodoh tapi bisa menjaga wibawaku sebagai lelaki daripada pintar tapi bertingkah seperti orang gila." Setelah berkata demikian, tiba-tiba lewatlah Abu Nawas di hadapan mereka berdua. "Wah, kebetulan sekali kau lewat Abu Nawas. Tadi Abu Jahil mengatakan, katanya ia tidak sudi menjadi sepertimu, cerdik tapi seperti orang gila," kata orang itu memberitahu. "Biarin, aku juga tidak mau seperti dia. Pakai jubah indah tapi bodoh, terlihat berwibawa tapi sebenarnya gila," balas Abu Nawas. Mendengar itu, spontan Abu Jahil tidak terima. "Hei Abu Nawas, dengan bajumu yang kumal itu, orang lain akan menganggapmu tidak waras. Sedangkan aku dengan memakai jubah yang indah ini, orang pasti akan menghormatiku," Abu Nawas membalas. "Kata siapa? Penampilan tidak menjamin orang akan berpendapat demikian. Bisa jadi sebaliknya, orang akan menganggapmu gila dan justru menganggapku waras." Perkataan Abu Nawas ini membuat Abu Jahil bertambah geram. "Ayo kita buktikan. Kau akan aku pinjami baju yang paling jelek milikku dan kita pergi ke pasar," tantang Abu Jahil tidak terima. "Baik, tapi ada syaratnya. Kau harus meminjamiku uang 100 dinar, balas Abu Nawas. "100 dinar? Bagaimana aku yakin kau bisa mengembalikannya? Sedangkan 10 dinar saja kau tak punya," tanya Abu Jahil. "Kau tak perlu khawatir. Nanti setelah tantangan ini berakhir, aku akan mengembalikannya. Uang itu tidak akan aku gunakan," jawab Abu Nawas. Akhirnya keduanya pun sepakat. Abu Jahil sengaja meminjami Abu Nawas jubah miliknya yang sudah robek dan lusuh, beserta uang 100 dinar. Maka pergilah mereka ke pasar. Kemudian mereka mendatangi orang-orang yang sedang berkumpul di sebuah warung. Melihat penampilan Abu Nawas yang kumal, orang-orang pun tertawa mengejeknya. Abu Nawas, kali ini kau persis seperti orang gila. Baju robek dan lusuh masih saja kau pakai," celetuk salah satu warga. "Jangan lihat penampilanku, yang penting aku punya uang banyak. Nih, lihatlah," jelas Abu Nawas sambil menunjukkan kantong yang berisi 100 dinar. "Kalian boleh makan apa saja, aku yang akan mentraktir kalian," kata Abu Nawas melanjutkan. Orang-orang pun yang tadinya mengejek seketika memuliakan dan menghormatinya. Abu Jahil yang melihat hal ini merasa tidak terima. Ia juga khawatir karena uang miliknya digunakan untuk mentraktir orang-orang. "Hei Abu Nawas, itu kan uangku, katanya tidak akan kau gunakan. Nanti bagaimana cara kau mengembalikannya?" teriak Abu Jahil. Spontan orang-orang pun terkejut. "Jadi uang tadi bukan milikmu Abu Nawas?" tanya mereka. "Sudah, jangan dengarkan perkataannya. Abu Jahil sekarang sudah gila," jawab Abu Nawas. "Kau jangan kurang ajar Abu Nawas, jelas-jelas itu adalah uangku," bentak Abu Jahil. Orang-orang pun kembali bertanya, "Kau yang benar saja Abu Nawas, masa Abu Jahil sudah gila? Penampilannya saja berwibawa. Lihatlah, jubah yang dikenakan juga indah dan bersih.
Tanya mereka heran. Tidakkah tadi kalian lihat sendiri? Semua apa yang ada padaku pasti diakui sebagai miliknya. Jangankan uang 100 dinar, jubahku ini yang robek saja pasti diakui sebagai miliknya. Padahal ini sudah tidak layak pakai. Kalau tidak percaya, tanyakan saja kepadanya, ujar Abu Nawas. Kemudian mereka pun bertanya kepada Abu Jahil. Wahai Abu Jahil, apa benar kalau jubah yang dipakai Abu Nawas adalah milikmu? Abu Jahil menjawab, iya, memang benar, jubah itu juga milikku. Mendengar jawaban tersebut, mereka pun bertambah yakin kalau Abu Jahil memang sudah gila. Malang sekali nasibmu Abu Jahil, berpenampilan wibawa ternyata tidak waras. Beda dengan Abu Nawas, meskipun jubahnya robek dan jelek, tapi masih waras dan dia juga dermawan, kata mereka kepada Abu Jahil. Lalu mereka pun segera mengusir Abu Jahil dari warung tersebut. Sialan, Abu Nawas telah mempermalukan aku. Dia mengerjaiku sangat kelewatan, gerutu Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Sore itu, Abu Jahil terlihat sedang merenung seorang diri. Rupanya ia masih tidak terima atas perbuatan Abu Nawas terhadapnya. Ia telah berulang kali dipermalukan di hadapan orang-orang. Padahal apa yang dilakukan Abu Nawas hanyalah membalas tindakan Abu Jahil. Hal inilah yang membuat Abu Jahil menaruh dendam dan kebencian. Ingin sekali rasanya membalaskan perbuatannya, tapi ia bingung harus dengan cara apa. Setelah berpikir cukup lama, ia masih saja belum menemukan solusi yang tepat. Pada keesokan harinya, tanpa sengaja, Abu Jahil melihat Abu Nawas sedang menyembelih ayam di belakang rumah. Maka terlintaslah di benak Abu Jahil sebuah rencana jahat untuk memfitnah Abu Nawas. Ia pun segera pergi ke warung di mana kawan-kawan Abu Nawas biasa berkumpul. Di hadapan mereka, Abu Jahil berkata, "Hei kawan-kawan, aku baru saja melihat Abu Nawas melakukan tindakan pembunuhan." Fitnah Abu Jahil. "Yang benar saja, barangkali kau salah lihat Abu Jahil. Abu Nawas tak mungkin melakukan itu," kata mereka. "Sumpah mati, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri," balas Abu Jahil. Rupanya percakapan Abu Jahil dan orang-orang di warung terdengar oleh salah satu prajurit istana yang kebetulan lewat di depan mereka. Prajurit itu pun menghampiri Abu Jahil dan bertanya, "Apakah ucapanmu itu benar?" Abu Jahil menjawab, "Iya Tuan, aku melihatnya sendiri." Tanpa menunggu lama, beberapa prajurit langsung bergegas menuju rumah Abu Nawas dan menangkapnya. Abu Nawas yang tidak tahu apa-apa hanya bisa pasrah saat dibawa ke istana. Berhubung Baginda Raja sedang berada di negeri orang, sementara Abu Nawas mendekam di penjara untuk menunggu diadili. Kabar tentang pembunuhan yang dilakukan Abu Nawas pun dengan cepat menyebar ke seluruh kota Baghdad. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Salah satu warga berkata, "Tidak kusangka Abu Nawas yang dikenal ramah dan humoris ternyata jiwanya sangat kejam." Yang lain menimpali, "Dia akan mendapat hukuman yang setimpal. Sepulang Baginda Raja nanti, Abu Nawas pasti akan dihukum mati." Singkat cerita, pulanglah Baginda Raja dari lawatannya di negeri orang. Kemudian salah satu menterinya memberitahu perihal kasus yang menimpa Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut mendengar kabar tersebut. "Lalu mana Abu Nawasnya?" tanya Baginda Raja. "Dia ada dalam tahanan Paduka," jawab sang menteri. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk segera menghadap. "Wahai Abu Nawas, apa benar kabar itu bahwa kau telah melakukan tindakan pembunuhan? Hampir seluruh penduduk Baghdad membicarakan tentangmu," tanya Baginda Raja.
Itu tidak benar, Paduka. Saya sendiri tidak tahu kenapa dituduh melakukan perbuatan keji itu, jawab Abu Nawas. Baginda Raja lalu menghadirkan beberapa prajurit yang telah menangkap Abu Nawas. Kalian dapat kabar dari mana kalau Abu Nawas telah membunuh? Tanya Baginda Raja. Abu Jahil yang mengatakannya, Paduka, jawab mereka. Kemudian dipanggillah Abu Jahil untuk dimintai keterangan. Tak lama berselang, datanglah Abu Jahil dengan tubuh gemetaran. Ia menyadari bahwa fitnah yang dilakukannya telah membuat seluruh Baghdad menjadi gempar. Ia juga tak menyangka bahwa ulah usilnya kali ini berakibat sampai sedemikian hebohnya. Wahai Abu Jahil, apakah benar tuduhanmu itu? Tanya Baginda Raja. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahil menjawab, benar, Paduka, Abu Nawas telah membunuh, tapi membunuh ayam. Seketika Baginda Raja langsung naik pitam. Hei Abu Jahil, kau tahu akibat perbuatanmu. Seluruh penduduk Baghdad jadi membenci Abu Nawas dan menghujatnya akibat fitnah yang kau sebarkan, bentak Baginda Raja. Ampun Paduka, saya sendiri tidak menyangka bisa sampai jadi begini. Awalnya saya hanya berniat iseng untuk mengerjai Abu Nawas, ujar Abu Jahil ketakutan. Baiklah Abu Jahil, karena kau telah mencemarkan nama baik Abu Nawas, kau akan saya hukum 10 tahun penjara, kata Baginda Raja. Namun tiba-tiba dengan lapang dada Abu Nawas berkata, ampun Paduka yang mulia, bebaskan saja dia, aku akan memaafkannya. Akhirnya Abu Jahil pun dibebaskan berkat kebaikan daripada Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Abu Jahil yang telah menyebarkan fitnah datang menemui Abu Nawas di rumahnya. Ia menyatakan penyesalannya atas apa yang sudah terjadi. Wahai Abu Nawas, aku janji aku tidak akan mengulanginya. Katakan, apa yang harus kulakukan untuk menebus kesalahanku, kata Abu Jahil. Tidak ada Abu Jahil, jawab Abu Nawas. Pasti ada yang bisa kulakukan, katakan saja Abu Nawas, paksa Abu Jahil. Baiklah jika kamu memaksa, sekarang bawakan aku sebuah bantal yang berisi bulu. Abu Jahil pun segera pergi dan kembali dengan membawa bantal tersebut. Abu Nawas lalu berkata, sekarang berdirilah di tengah jalan dan bukalah bantal itu. Abu Jahil segera melakukan apa yang diperintahkan Abu Nawas. Seketika bulu-bulu itu langsung keluar dari bantal dan terbang tertiup angin. Sekarang apalagi Abu Nawas? Tanya Abu Jahil. Kumpulkan bulu-bulu itu dan kembalikan ke bantal, perintah Abu Nawas. Tentu saja Abu Jahil heran mendengarnya. Tetapi itu tidak mungkin Abu Nawas, bulu-bulu itu sudah terbang jauh, kata Abu Jahil. Demikian juga dengan apa yang telah engkau lakukan padaku. Beritanya sudah tersebar luas, dan sekarang engkau tidak dapat membersihkan namaku yang telah terlanjur tercemar, tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Kisah selanjutnya. Nabi Hizkil hidup sekitar tahun 591 sebelum Masehi, atau kurang lebih sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Nabi Hizkil diperkirakan hidup pada masa setelah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daud. Makna dari nama Hizkil yakni Allah mensucikannya. Hal ini sesuai dengan sikap hidup Nabi Hizkil yang selalu dijauhkan dari dosa. Dikisahkan di sebuah daerah bernama Azirat telah terjadi sebuah wabah. Wabah tersebut bernama Ta'un. Seseorang yang tertular wabah ini di pagi hari, maka pada sore hari atau malam hari langsung meninggal dunia. Wabah tersebut dengan cepat semakin menular. Banyak penduduk negeri yang meninggal dunia.
Untuk menghindari jatuhnya banyak korban dan dampak buruk lainnya, para penduduk yang sehat pun berinisiatif untuk hijrah ke negeri lain. Maka sampailah mereka di sebuah lembah yang aman dan bersih dari wabah. Jumlah mereka saat itu berkisar 4.000 orang. Mereka pun mulai membangun peradaban baru setelah beberapa waktu tinggal di lembah tersebut. Mereka beranggapan jika mereka sudah tidak akan tertular. Mereka juga beranggapan akan hidup lebih lama karena sudah berhasil keluar dari ancaman penyakit mematikan. Merasa sudah aman, mereka pun menjadi sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengutus 2 malaikat ke tempat mereka. Sesampainya di sana, kedua malaikat ini berteriak dengan suara yang amat keras dan menggelegar sampai-sampai memekakan telinga, hingga membuat semua penduduk yang ada di lembah tersebut meninggal dunia seketika tanpa terkecuali. Bertahun-tahun setelah kematian mereka, Nabi Hizkil alaihissalam berjalan di kawasan ini. Ketika dirinya memasuki pintu gerbang pemukiman, dilihatnya ada ribuan tulang belulang manusia bertebaran di mana-mana. Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Hizkil, "Apakah engkau mau aku perlihatkan bagaimana aku menghidupkan mereka?" Nabi Hizkil pun menjawab iya. Allah lantas memerintahkan Nabi Hizkil, "Berserulah." Maka Nabi Hizkil pun berseru, "Hai tulang belulang, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk bersatu." Seketika itu juga tulang belulang yang bertebaran tersebut bergerak saling menyatu dengan lainnya hingga menjadi jasad yang masih dalam bentuk tulang. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Hizkil untuk berseru kembali. Lalu tulang belulang itu menjadi daging dan berbentuk manusia sempurna. Singkat cerita, mereka semua akhirnya kembali ke kampung halaman yang ditinggalkan karena wabah. Di sanalah mereka melanjutkan hidup hingga kembali wafat sesuai dengan ajalnya masing-masing. Menurut ahli tafsir, salah satu ibroh atau pelajaran dari kisah ini yakni tiada gunanya kewaspadaan dalam menghadapi takdir, dan tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali hanya kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai burung beo yang sangat pintar. Setiap hari dengan tekun dan telaten, burung itu dilatihnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Akhirnya, dalam tempo beberapa bulan, burung beo milik Abu Nawas sangat fasih mengucapkan kalimat tersebut. Hal ini membuat orang-orang mengagumi burung beo milik Abu Nawas. Bahkan sampai ada saudagar kaya yang berminat untuk membelinya dengan harga tinggi. Namun Abu Nawas menolaknya. Seperti biasa, saat menjelang sore, Abu Nawas membuka majelis taklim di rumahnya. Dia mengajari anak-anak mendalami ilmu agama. Di saat Abu Nawas tengah mengajar, tiba-tiba burung beo miliknya diterkam seekor kucing. Burung beo tersebut sempat berteriak, "Keak, keak." Dan ia pun harus mati oleh gigitan kucing, kemudian dibawanya kabur. Abu Nawas yang menyaksikan hal itu hanya bisa terdiam karena peristiwa tersebut sangat cepat dan singkat, sehingga ia tidak sempat untuk menolongnya. Semenjak kejadian itu, Abu Nawas sering kelihatan murung dan sering mengunci dirinya di dalam kamar. Tentu saja hal ini membuat murid-muridnya bersedih pula. Saat itu, suasana majelis tempat biasa Abu Nawas mengajar terlihat sunyi tanpa ada aktivitas. Namun begitu, murid-muridnya tetap rajin berangkat ke majelis. Mereka duduk setia menunggu kehadiran gurunya. Lalu salah satu murid mempunyai inisiatif untuk membelikan burung beo yang baru agar gurunya tidak lagi bersedih hati. "Saya setuju, ayo kita patungan," sahut murid yang lain.
Setelah uang terkumpul, tiba-tiba Abu Nawas menghampiri murid-muridnya. "Kalian patungan uang untuk apa?" tanya Abu Nawas. "Kami ingin membelikan burung beo yang baru untuk guru. Kami tak ingin guru terus-terusan bersedih," jawab salah satu muridnya. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum. Kemudian dengan lemah lembut Abu Nawas berkata, "Anak-anakku sekalian, saya sangat berterima kasih karena kalian sangat memperhatikan saya, sangat peduli dengan keadaan saya. Tapi satu hal yang perlu kalian ketahui, kesedihan saya selama ini bukan karena kematian burung beo. Ketahuilah wahai anak-anakku, beberapa hari ini aku mengurung diri di kamar karena saya merenungkan satu hal. Yang aku sedihkan adalah isyarat yang diberikan oleh Allah lewat kematian burung beo. Coba kalian pikirkan, berbulan-bulan aku melatih burung beo untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai ia fasih. Bahkan setiap jam selama hidupnya ia selalu mengucapkan kalimat tersebut. Tetapi menjelang kematiannya saat diterkam kucing, yang keluar dari mulutnya adalah bunyi keak-keak. Saya takut nasib saya akan sama seperti burung beo itu. Selama hidup tak pernah lepas dari kalimat la ilaha illallah. Bahkan saya sampai mendakwahkannya. Tapi ketika meninggal dunia, yang terucap dari mulut ini adalah kalimat selain itu." Mendengar penjelasan Abu Nawas, murid-muridnya hanya terdiam. Ternyata mereka telah salah paham memaknai kesedihan gurunya. Gurunya bukanlah orang yang cinta duniawi. Justru duniawinya itu ia jadikan nasihat bagi kehidupannya. Hari itu mereka mendapatkan pelajaran berharga dari gurunya. Kisah selanjutnya. Kala itu negeri Baghdad sedang dilanda musim dingin. Apalagi bila malam tiba, angin berhembus begitu kencang sehingga hawa dingin terasa menusuk tulang. Akibatnya suasana pada malam hari jalanan menjadi sepi tanpa ada aktivitas sama sekali. Sementara Baginda Raja yang sedang duduk di singgasananya berkata kepada Panglima prajurit, "Dalam situasi seperti ini, kamu harus tetap waspada, jangan sampai lengah. Sebab kondisi jalanan kota Baghdad sedang sepi, bisa dimanfaatkan oleh pencuri untuk melancarkan aksi jahatnya, terutama pada malam hari." Sang Panglima menjawab, "Siap Paduka Yang Mulia. Saat malam tiba, di setiap sudut-sudut jalan saya sudah tugaskan beberapa prajurit untuk berjaga. Jadi masyarakat tak perlu khawatir, rumahnya akan aman dari aksi perampokan." Mendengar itu, Baginda Raja pun merasa lega. "Bagus, keamanan rakyatku harus diutamakan," tutur Baginda Raja. "Siap Paduka Yang Mulia. Tapi saya ingin mengajukan permintaan. Ini menyangkut prajurit-prajurit yang berjaga pada malam hari. Mereka semua kedinginan saat bertugas. Saya ingin mereka diberikan baju mantel yang tebal supaya mereka bisa fokus dalam tugasnya," pinta sang Panglima. "Baiklah, kamu minta saja sama bendahara kerajaan supaya membelikan baju mantel buat mereka," balas Baginda Raja. Berbicara soal dinginnya saat malam hari, terbesit ide konyol pada diri Baginda Raja untuk menantang Abu Nawas. "Wahai pengawal, suruh Abu Nawas menghadapku sekarang," titah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Aku ada tantangan untukmu. Kalau kamu berhasil melakukannya, kamu akan mendapatkan hadiah uang yang banyak," kata Baginda Raja.
Tentu saja Abu Nawas langsung tertarik dengan tawaran Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, tantangan apakah itu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Tantangannya sederhana, kamu harus sanggup bermalam di puncak gunung. Tapi ada syaratnya Abu Nawas, kamu tidak boleh mengenakan baju sehelai pun," sahut Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Jangankan di puncak gunung, di luar rumah saja cuacanya sangat dingin, pikir Abu Nawas. Tapi karena ia sedang sangat membutuhkan uang, tawaran tersebut diterimanya. "Baiklah Paduka, saya bersedia. Silahkan Paduka tentukan kapan waktunya," ucap Abu Nawas. "Nanti malam Abu Nawas," balas Baginda Raja. Saat menjelang malam tiba, Abu Nawas dikawal oleh beberapa prajurit berjalan menuju puncak gunung. Para prajurit ini bertugas melucuti semua pakaian Abu Nawas dan mengawasinya agar jangan sampai Abu Nawas menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya. Sementara para prajurit yang mendampingi Abu Nawas memakai baju mantel tebal supaya tidak kedinginan. Saat menjalankan tantangannya, Abu Nawas menghabiskan malamnya dengan begadang tanpa tidur sedikit pun. Sebab rasa dingin yang ia rasakan sangat luar biasa, sampai darah dalam nadinya terasa membeku. Wajahnya pun kini mulai pucat menahan dinginnya malam. Abu Nawas sempat akan menyerah, tapi segera ia tepis keinginan tersebut demi hadiah uang yang akan ia dapatkan. Akhirnya waktu pun sudah menunjukkan pagi. Itu berarti tantangan Abu Nawas sudah selesai dijalani. Betapa gembiranya hati Abu Nawas karena berhasil menjalankan tantangan tersebut. Kemudian Abu Nawas dan para prajurit balik ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Baginda Raja menjadi heran, Abu Nawas bisa bertahan dan berhasil menjalankan tantangannya. "Hebat kau Abu Nawas, apa yang kau rasakan tadi malam?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun menceritakan hal mengerikan yang menimpa dirinya. "Saya hampir mati kedinginan Paduka," jelas Abu Nawas. "Apakah di malam itu kau tidak melihat cahaya api dari jauh maupun dekat?" tanya Baginda Raja kembali. "Tentu saja saya melihatnya Paduka. Saya melihat ada cahaya obor api remang-remang dari salah satu rumah perkampungan yang berada di bawah kaki gunung," jawab Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja tertawa. "Berarti kamu gagal Abu Nawas. Pantesan saja kamu kuat bertahan. Ternyata kamu menghangatkan tubuhmu dengan cahaya obor api itu," ujar Baginda Raja. "Maksud Paduka?" tanya Abu Nawas heran. "Ya, kamu gagal dan kamu tidak berhak mendapatkan hadiah," kata Baginda Raja menjelaskan. Abu Nawas pun langsung marah mendengarnya, tapi ia tak berani menunjukkan kepada Baginda Raja. Ia hanya terdiam menahan emosi. "Kurang ajar, aku telah ditipu," gerutu Abu Nawas. Abu Nawas pun terpaksa pulang tanpa membawa hadiah. Sejak saat itu, Abu Nawas terus memikirkan cara untuk membalaskan perlakuan Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. Ia pun segera menyusun rencananya dengan menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, bila Paduka berkenan, saya mengundang Paduka untuk makan siang di rumah saya," kata Abu Nawas. "Benarkah itu? Masakan apa yang akan kau hidangkan?" tanya Baginda Raja. "Sop bebek buatan saya Paduka," balas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja langsung mengiyakan, mengingat Abu Nawas terkenal jago masak, apalagi bila masakan sop bebek. Lezatnya bukan main. Tapi sayangnya Abu Nawas selalu menolak manakala dirinya diminta Baginda untuk memasak. Dan kali ini adalah kesempatan langka baginya untuk bisa menikmati kembali sop bebek buatan Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, ayo kita ke rumahmu sekarang," titah Baginda Raja. Sesampainya mereka di rumah Abu Nawas,
Di halaman rumahnya sudah disediakan meja makan dan kursi. Baginda Raja pun duduk di situ bersama Abu Nawas. Sembari menunggu waktu makan siang, Abu Nawas menceritakan beberapa kisah jenakanya yang membuat Baginda Raja tertawa. "Paduka yang mulia, ini sudah waktunya makan siang. Saya mau ke belakang dulu untuk memasak," ucap Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas kembali menemui Baginda Raja. "Mana makanannya, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Belum matang, Paduka. Tunggulah beberapa saat," jawab Abu Nawas. Mereka berdua pun kembali ngobrol. Sesekali Abu Nawas masuk ke belakang untuk menengok masakan yang dibuatnya. Namun sampai waktu menjelang sore, masakan tersebut masih belum juga matang. Baginda Raja pun mulai tak kuasa menahan rasa laparnya. "Kenapa lama sekali, Abu Nawas? Aku sudah tidak kuat menahan laparku," ucap Baginda Raja. "Sabar, Paduka, mungkin sebentar lagi juga matang," balas Abu Nawas. "Kamu dari tadi bilang seperti itu, tapi sampai sekarang belum juga matang," ujar Baginda Raja mulai emosi. Karena tak kuasa menahan rasa lapar, akhirnya Baginda Raja masuk ke belakang melihat masakan sop bebek yang sedang dibuat. Betapa terkejutnya Baginda Raja. Ia melihat panci sop bebek digantung yang jaraknya 1 meter di atas tungku api. "Apa-apaan ini, Abu Nawas? Kamu mau mempermainkan saya ya?" bentak Baginda Raja. "Memangnya kenapa, Paduka? Bukankah saya sudah memasaknya dengan benar?" jawab Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Mana mungkin sop bebeknya bisa matang? Tungku apinya saja jauh dari panci," balas Baginda Raja. "Apakah Paduka lupa? Dulu waktu saya ditantang bermalam di puncak gunung, saya dinyatakan gagal. Karena menurut Paduka, saya menghangatkan diri dengan cahaya obor api milik warga yang ada di bawah kaki gunung. Kalau menurut Paduka jarak sejauh itu saja bisa menghangatkan badan, apalagi api yang hanya berjarak 1 meter. Makanya saya memasak sop bebek dengan cara seperti itu. Saya yakin Paduka pasti percaya, suatu saat pasti sop bebeknya akan matang," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Baginda Raja yang tadinya emosi menjadi tertawa. "Cara kamu membalasnya memang cerdik, Abu Nawas," puji Baginda Raja. Kemudian untuk menebus kesalahannya, Baginda Raja memberikan hadiah uang kepada Abu Nawas atas keberhasilannya sewaktu bermalam di puncak gunung. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, ketika Baginda Raja keliling kampung, ia melihat ada sekelompok anak muda sedang melakukan perbuatan maksiat. Tapi di antara mereka ada salah satu pemuda yang hanya duduk terdiam. Ia tidak ikut-ikutan berbuat maksiat seperti yang kawan-kawannya lakukan. Sebagai raja yang bijak, Baginda Raja pun menghampiri mereka dan mencoba menasehatinya. Namun nasihat Baginda Raja mendapat pertentangan. Pertentangan ini bukanlah dari mereka yang sedang melakukan maksiat, tapi justru dari pemuda yang tengah duduk bersama mereka. "Wahai sang pemberi ceramah dan nasihat, engkau memerintahkan sesuatu yang engkau sendiri tidak melakukannya, dan melarang sesuatu yang engkau sendiri melakukannya. Mulailah dari dirimu sendiri, kemudian baru menasehati orang lain, agar kelak di akhirat nanti kau tidak dianggap sebagai orang munafik," kata pemuda tersebut. Sontak hal ini membuat Baginda Raja tercengang. Perkataannya seolah menusuk hati yang paling dalam. Para pengawal yang mendampingi Baginda Raja menjadi jengkel dan hendak menangkap si pemuda. Namun oleh Baginda Raja segera dicegahnya. "Biarkan dia. Apa yang dikatakannya adalah benar," kata Baginda Raja dengan suara lirih. Dan semenjak kejadian itu, Baginda Raja terus meratapi dengan apa yang diucapkannya, sebab hatinya sangat rapuh dan mudah menangis
apabila mendengar kata-kata tentang masalah akhirat. Dalam hati ia berkata, pemuda itu sepertinya orang alim, dan meskipun dia duduk bersama ahli maksiat, ia tak gegabah menyalahkan perbuatan mereka. Sedangkan aku masih banyak dosa, tapi dengan mudahnya aku menyalahkan dan menghakimi mereka. Akibatnya, Baginda Raja pun selalu dihantui oleh rasa bersalah. Kemudian untuk mengatasi kemelut di hatinya, ia mengadukan hal ini kepada Abu Nawas. Yang Paduka lakukan itu sudah benar, kenapa harus merasa bersalah? Kata Abu Nawas mencoba menenangkan. Tapi Abu Nawas, yang mengatakan hal itu adalah pemuda yang alim, dan ini membuatku sangat bersalah, ujar Baginda Raja. Baiklah, begini saja Paduka, kita tawari dia menjadi pejabat istana. Bila dia menolak, berarti nasihat yang diucapkan tulus dari hati hanya karena Allah. Dan atas perbuatannya ini, Paduka harus memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jangan sampai orang yang seperti itu ditelantarkan oleh penguasa, karena Allah akan murka kepada Paduka. Tapi bila dia tertarik dan bersedia menerimanya, nanti kita hukum saja dia. Kita beri pelajaran agar membuatnya jera, karena telah berani bersikap lancang dengan membawa-bawa nama akhirat, kata Abu Nawas menyarankan. Baginda Raja pun menyetujui saran tersebut. Kemudian ia perintahkan beberapa pengawal untuk membawa si pemuda ke istana. Singkat cerita, datanglah si pemuda menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilahkan duduk di depan meja makan yang sudah disediakan. Tapi ketika ia ditawari makan, ia menolaknya dan berkata, "Aku tak mau makan hidangan dari hasil pajak yang kau bebankan kepada rakyatmu." Baginda Raja membalas, "Demi Allah, hidangan ini aku beli dari uang pribadiku." Akhirnya si pemuda pun bersedia memakan hidangan tersebut. Karena baru pertama kali makan makanan istana, ia merasakan kelezatan yang luar biasa. Melihat tingkah pemuda itu, Baginda Raja lalu berkata, "Kalau mau, kau bisa membawa pulang semua makanan ini." Awalnya si pemuda menolak karena tidak enak hati. Tapi karena Baginda Raja terus memaksa, ia pun menerimanya. "Wahai pemuda soleh, sebelum kau pulang, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," kata Baginda Raja. "Apa yang mendorongmu mengatakan hal itu kepadaku? Perkataanmu tentang akhirat sangat membuatku kepikiran," ucap Baginda Raja melanjutkan. "Hak Allah yang ada di pundakku, lalu saya tunaikan hak itu kepadamu," jawab si pemuda. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja pun semakin kagum kepadanya. Kemudian pada keesokan harinya, si pemuda kembali diundang ke istana. Kali ini ia ditawari menjadi penasehat kerajaan. Ternyata tawaran tersebut langsung diterima oleh si pemuda. Ia juga diberi jubah kebesaran layaknya seorang pejabat istana. Seiring berjalannya waktu, si pemuda mulai terlena dengan kemegahan dunia yang dimilikinya. Disinilah Baginda Raja mulai mengungkit perkataan yang dulu pernah diucapkan oleh si pemuda. "Wahai anak muda, bukankah engkau dulu pernah menasihatiku di hadapan para pelaku maksiat? Bahkan engkau sampai mempermalukan aku," kata Baginda Raja. "Iya, betul yang mulia," balas si pemuda. "Lantas, kenapa engkau berpaling dan meninggalkan jalanmu sebagai pemberi nasihat?" tanya Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, setelah saya berpikir dan merenung, ternyata saya telah keliru mengatakan itu. Saya justru melihat bahwa yang benar adalah ikut berperan serta membantu Paduka dalam menjalankan amanat kekuasaanmu," jawab si pemuda. "Benarkah apa yang kau katakan itu?" "Tidak mungkin, engkau keliru. Engkau telah terjatuh ke dalam lubang jebakan. Waktu itu di saat engkau menyampaikan kata-kata tersebut,
kami merasa segan kepadamu, dan kami berpikir bahwa engkau melakukan hal itu secara tulus hanya karena Allah, sehingga kami membiarkanmu. Akan tetapi setelah semuanya jelas, ternyata engkau melakukan itu semua karena menginginkan dunia. Maka kami memutuskan untuk menjadikanmu sebagai pelajaran bagi yang lain, agar tidak ada lagi orang yang berani bersikap lancang kepadaku, bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja perintahkan pengawal untuk menangkap si pemuda dan memenjarakannya. Pada keesokan harinya, Baginda Raja memberitahukannya kepada Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah tindakanku sudah benar?" tanya Baginda Raja. "Itu adalah keputusan yang tepat, Paduka," jawab Abu Nawas. "Ada kalanya orang memberi nasihat karena menginginkan sesuatu, apalagi yang dinasehati adalah rajanya. Paduka jangan sampai mudah dikelabui oleh orang-orang seperti itu," tutur Abu Nawas melanjutkan. Baginda Raja pun berterima kasih atas saran dan nasihat yang diberikan oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Allah memang maha adil, menciptakan segala sesuatu memiliki kelebihan maupun kekurangan tersendiri. Hal ini sebagai petunjuk bahwa Allah zat yang maha sempurna dan mempunyai kekuasaan yang sepenuhnya atas semua makhluknya. Salah satu contohnya adalah diciptakannya binatang anjing. Meskipun dianggap najis oleh sebagian umat Islam, tapi ternyata memiliki kelebihan yang luar biasa, terutama ketika dijadikan sebagai penjaga rumah atau tempat lain dari kejahatan manusia. Dan orang yang pertama kali menggunakan jasa anjing sebagai penjaga adalah Nabi Nuh alaihi salam. Hal ini dijelaskan dalam kitab Hidza al-Bab karya Abu al-Aun al-Hambali. Pada suatu ketika, Nabi Nuh diperintah Allah untuk membuat sebuah kapal perahu. Ketika beliau melaksanakan perintah tersebut, ia mendapatkan perlawanan dari kaumnya. Mereka berusaha merusak kapal yang sedang dibuat oleh Nabi Nuh. Mereka melakukan perbuatan ini saat menjelang tengah malam, ketika Nabi Nuh sudah tertidur lelap. Sehingga kapal yang semestinya sudah jadi kembali rusak karena perbuatan jahat kaumnya. Kemudian Allah perintahkan Nabi Nuh supaya memelihara anjing untuk menjaga kapalnya. Allah berfirman, "Wahai Nuh, peliharalah anjing yang akan menjagamu." Kemudian Nabi Nuh menggunakan jasa anjing untuk menjaganya. Nabi Nuh bekerja di siang hari dan tidur di malam hari. Manakala kaumnya hendak merusak kapal di malam hari, anjing peliharaan beliau langsung menggonggong. Kemudian Nabi Nuh terbangun dari tidurnya, yang membuat kaumnya lari tunggang langgang. Dari kisah ini dapat diambil hikmahnya bahwa anjing memiliki sifat terpuji, terutama siap menjaga dari penjahat yang hendak berbuat kejahatan di malam hari. Umat Islam boleh memelihara anjing, tapi dengan catatan hanya sebatas sebagai hewan penjaga, bukan layaknya seperti memelihara kucing. Dan anjing harus diletakkan di depan rumah, bukan di dalamnya. Karena apabila memelihara anjing sebagai hewan peliharaan seperti kucing, maka pahalanya akan dikurangi 2 qirot setiap harinya, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang memelihara anjing, bukan anjing pemburu, bukan penjaga ternak atau penjaga kebun, maka pahalanya akan berkurang sebanyak 2 qirot setiap hari." 2 qirot sama dengan 2 gunung yang besar. Mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa memelihara anjing yang bukan untuk kepentingan tertentu seperti berburu atau menjaga ternak dan kebun, maka hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Awalnya, ketika Nabi Nuh membuat kapal perahu yang sangat besar, beliau sempat dianggap gila oleh kaumnya. Bagaimana tidak, daerah yang mereka tempati jauh dari sungai dan lautan.
Ketika kapal Nabi Nuh selesai dibuat, beliau diperintahkan untuk memasukkan semua kaumnya yang beriman beserta hewan-hewan secara berpasang-pasangan. Awan mendung pun mulai menyelimuti. Langit menjadi gelap tanpa ada cahaya. Siang hari saat itu bagaikan malam karena tertutup awan hitam yang tebal. Tak berselang lama, turunlah hujan yang sangat lebat. Kemudian Nabi Nuh memastikan bila semua rombongannya sudah benar-benar masuk ke dalam kapal, termasuk seluruh keluarganya. Namun, ia tidak mendapati istri dan anaknya yang bernama Kan'an. Lantas beliau mulai mencari keberadaan kedua keluarganya tersebut. Akan tetapi, saat ia bertemu sang istri, istrinya malah menolak mentah-mentah ajakannya. Ia memilih bergabung dengan kaumnya yang durhaka. Setelah gagal mengajak istrinya, Nabi Nuh kemudian menemui anaknya yang bernama Kan'an. Sementara air hujan semakin meninggi dan mulai menenggelamkan daratan. "Wahai anakku, raihlah tanganku, naiklah ke kapal bersama kaummu yang selamat," kata Nabi Nuh. Tapi ajakan Nabi Nuh juga ditolak oleh anaknya. "Tinggalkanlah aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air banjir," jawab anaknya yang bernama Kan'an. "Wahai anakku, hari ini tidak ada yang dapat memberikan keselamatan kecuali keselamatan dari Allah," kata Nabi Nuh menjelaskan. Akan tetapi Kan'an tidak menghiraukannya. Ia malah berlari menuju bukit yang tinggi. Tidak lama kemudian, bukit tersebut tenggelam bersama anak Nabi Nuh. Dan peristiwa ini terjadi tepat di depan mata Nabi Nuh yang membuat hatinya bersedih. Seketika Allah memberikan jawaban atas kesedihan dan kegelisahannya. "Wahai Nuh, mereka sejatinya bukanlah keluargamu. Keluargamu yang sejati adalah yang mempercayai risalah dan beriman kepadamu. Sebaliknya, orang yang mengingkarimu dan mendustakan kalimat Tuhanmu, mereka telah keluar dari ikatan keluargamu. Wallahu a'lam bishawab." Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada orang asing datang ke istana menemui Baginda Raja. Ia mengaku sebagai ahli perbintangan. Di hadapan raja dan para menteri istana, ia membual tentang ramalan yang bakalan terjadi sesuai dengan ilmu perbintangan yang dia kuasai. Saking takjubnya mendengar penuturannya, Baginda Raja mempersilahkan orang asing itu untuk duduk di sebelah Abu Nawas dan para menteri. "Dasar pembual, aku sama sekali tidak percaya omongannya," kata Abu Nawas dalam hati. Lalu iseng-iseng Abu Nawas bertanya kepadanya, "Dapatkah kau sebutkan siapa orang yang duduk di sebelahmu?" tanya Abu Nawas. "Aku tidak tahu," jawab orang tersebut. "Orang di sebelahmu saja kau tidak tahu, lalu bagaimana kau bisa menceritakan tentang bintang-bintang yang jauh di langit sana?" celetuk Abu Nawas. Orang itu pun terdiam mendengar perkataan Abu Nawas. Dia pasti yang bernama Abu Nawas. Kalau aku berlama-lama di sini, aku akan semakin dipermalukan olehnya, pikir orang asing tersebut. Ia pun segera pergi meninggalkan istana. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, warga Baghdad dihebohkan oleh seorang tabib baru yang sakti. Ia mengaku bisa menyembuhkan penyakit apa saja. Tak ayal, rumah tabib tersebut pun hampir setiap hari dikunjungi ratusan pasien untuk berobat. Usut punya usut, sebenarnya tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Namun karena rayuan manisnya, pasien yang tak kunjung sembuh selalu menuruti perkataan si tabib untuk kembali berobat. Hingga pada suatu ketika anak Abu Nawas jatuh sakit. Atas saran istrinya, Abu Nawas disuruh membawa anaknya untuk berobat kepada tabib palsu itu. Abu Nawas yang saat itu belum mengetahuinya langsung membawa anaknya ke rumah si tabib.
Namun sudah 3 kali berobat, anaknya tak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat ongkosnya 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada anaknya. Walhasil Abu Nawas pun mulai curiga. Jangan-jangan tabib itu cuma penipu, pikir Abu Nawas. Timbullah ide pada diri Abu Nawas untuk mengerjai tabib palsu itu. Keesokan harinya, Abu Nawas membuka praktek pengobatan. Di depan rumahnya tertulis, berobat di sini, sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para warga yang tadinya berencana akan berobat ke tabib palsu, mendadak berbalik arah menuju ke rumah Abu Nawas. Kini rumah Abu Nawas ramai dipenuhi oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang datang berhasil disembuhkan oleh Abu Nawas. Sementara di rumah si tabib terlihat sepi, tak ada seorang pasien pun yang datang. Kenapa hari ini sepi sekali? Apakah warga mulai curiga padaku? Tanya si tabib dalam hati. Tidak lama kemudian, datanglah asisten tabib tersebut untuk mengabarkan berita yang mengejutkan. Tuan tahu enggak, kenapa hari ini rumah Tuan sepi pasien? Kata sang asisten. Iya, aku juga heran. Kenapa emangnya? Tanya tabib tersebut. Karena Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan. Di depan rumahnya juga tertulis, berobat di sini, sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Kata sang asisten memberitahu. Oh, pantesan. Tapi apa memang benar begitu? Yang tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar? Tanya si tabib. Iya, benar tuan, jawab sang asisten. Kemudian muncullah watak asli tabib tersebut. Ia berencana menipu Abu Nawas. Aku akan berobat kepadanya dan berpura-pura sakit, hilang indera perasa pada lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, pastilah aku akan menjawabnya tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan cuman aku. Dengan begitu, aku bisa dengan mudah mendapatkan uang 1000 dinar, kata si tabib dalam hati kegirangan. Maka datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas dengan berpura-pura sakit. Wahai Abu Nawas, bisakah kau mengobati penyakitku? Tanya si tabib kepada Abu Nawas. Loh, Anda kan tabib, kenapa datang berobat ke sini? Abu Nawas balik bertanya. Iya betul, tapi di tempatku tidak ada obatnya, balas si tabib. Oh ya sudah, ngomong-ngomong Anda sakit apa? Tanya Abu Nawas. Lidahku tidak bisa merasakan apa-apa, seperti mati rasa Abu Nawas, keluh si tabib berpura-pura. Abu Nawas tahu betul dengan perilaku si tabib. Ia hanya berpura-pura sakit untuk mendapatkan uang 1000 dinar. Baiklah, Anda tunggu di sini sebentar. Saya akan ambilkan ramuan obatnya, tutur Abu Nawas. Abu Nawas lalu memeras buah lemon yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. Ini obatmu, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Boleh aku minum? Tanya tabib tersebut. Oh tentu saja, silahkan, jawab Abu Nawas tenang. Saat meminumnya, muka si tabib langsung kecut. Dahinya berkerut karena merasakan asamnya air tersebut. Obat apa ini? Ini sih cuman air jeruk yang sangat kecut, protes sang tabib. Melihat hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum. Itu artinya penyakit Anda sudah sembuh tuan. Lidah Anda sudah tidak mati rasa lagi, ujar Abu Nawas. Sekarang mana ongkos berobatnya? Tagih Abu Nawas. Tabib itu pun lantas memberikan Abu Nawas ongkos 100 dinar.
Si tabib kemudian buru-buru pulang ke rumahnya. Ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira. Ia tidak mudah dikelabui. Aku harus cari cara lain agar bisa mengalahkan Abu Nawas dan mendapatkan uang 1000 dinar, pikir si tabib dalam hati. Esok paginya ia kembali menemui Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, aku mau berobat lagi," kata si tabib. "Silahkan tuan." "Lidahnya masih mati rasa lagi," ledek Abu Nawas. "Bukan, ini sakit yang berbeda dengan kemarin," jawab si tabib. "Memangnya sakit apa?" tanya Abu Nawas. "Aku hilang ingatan Abu Nawas. Bisakah kau menyembuhkanku?" kata si tabib. "Oh, tentu saja bisa," jawab Abu Nawas. "Tunggu di sini sebentar, aku akan ambil obatnya," kata Abu Nawas melanjutkan. Abu Nawas beranjak dari tempat duduknya. Dia mengambil obatnya seperti yang kemarin, yaitu segelas air perasan jeruk lemon yang sangat asam. Melihat hal itu, si tabib langsung kaget. "Loh, bukankah itu obat seperti yang kemarin?" "Tidak, aku tidak mau meminumnya," tolak si tabib dengan tegas. Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, penyakit Anda sudah sembuh tuan. Mana ongkosnya?" pinta Abu Nawas. "Sudah sembuh? Bagaimana kau bisa tahu?" tanya si tabib heran. "Buktinya Anda masih ingat dengan obat kemarin yang saya berikan. Itu berarti sakit hilang ingatan Anda sudah sembuh," kata Abu Nawas menjelaskan. Si tabib terpaksa memberikan ongkosnya kepada Abu Nawas. Tak terima dengan 2 kegagalan yang dialaminya, esok harinya si tabib kembali menemui Abu Nawas. Kali ini ia berpura-pura matanya buta. Ia berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setibanya di rumah Abu Nawas sempat kaget dan bertanya, "Apa yang terjadi dengan Anda?" Si tabib itu menjawab, "Mataku tiba-tiba buta Abu Nawas dan aku ingin berobat kepadamu." Setelah mencermati dengan seksama, barulah Abu Nawas sadar bahwa itu hanya akal-akalan tabib saja untuk menipu dirinya. Tapi Abu Nawas tak pernah kehilangan akal. Ia pun lantas berkata kepada si tabib, "Tuan, penyakit kebutaan pada mata Anda sepertinya sudah parah sekali. Maafkan saya Tuan Tabib, untuk kali ini saya tidak bisa menyembuhkannya," kata Abu Nawas pura-pura sedih. "Berarti saya dapat uang kembalian 1000 dinar?" tanya tabib kegirangan. "Benar tuan, uangnya sudah saya siapkan di dalam kantong." "Sebentar ya tuan, saya mau ambil dulu kantongnya," jawab Abu Nawas. Si tabib pun menunggu dengan hati berbunga-bunga. "Akhirnya saya berhasil memperdayaimu wahai Abu Nawas," pikir si tabib. Tidak lama kemudian Abu Nawas datang sambil menyerahkan kantong uangnya. "Terima kasih Abu Nawas, ternyata kamu memang orang yang jujur," kata si tabib. "Iya tuan, saya tidak berani berbohong. Silahkan uangnya dihitung tuan," balas Abu Nawas. Setelah membuka kantong dan menghitungnya, si tabib langsung murka. "Kenapa uangnya cuma 10 dinar? Kamu jangan coba-coba membodohi aku," bentak si tabib kepada Abu Nawas. "Bagaimana Anda bisa tahu kalau jumlahnya cuma 10 dinar? Tanya Abu Nawas santai. "Koinnya memang ada 10, tapi koin yang kamu berikan pecahan 1 dinar, bukan 100 dinar. Memangnya aku buta apa?" "Alhamdulillah, sekarang Anda sudah sembuh. Mana ongkos berobatnya?" pinta Abu Nawas. "Maksudmu apa Abu Nawas?" tanya si tabib mulai panik. "Tadi waktu Anda kesini,
Katanya mengalami kebutaan dan sekarang Anda sudah sembuh. Buktinya Anda sudah bisa membedakan mana pecahan koin 1 dinar dan mana yang 100 dinar, balas Abu Nawas. Dengan terpaksa akhirnya si tabib kembali memberikan uang 100 dinar. Ia pun kapok berurusan dengan Abu Nawas dan pergi dengan perasaan dongkol. Akhirnya aku mendapatkan kembali 300 dinarku setelah si tabib palsu itu 3 kali bolak-balik ke sini, ucap Abu Nawas bahagia. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.